Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan tentang konteks free language mata kuliah teori bahasa otomata yang diampu oleh Pak Priyo. Anggota kami yang pertama ada saya Alicia Ramasafitra, yang kedua Farah Disti Paranpara, yang ketiga Naufal Taufiki, yang keempat ada Ratih Adiningrum, dan yang kelima ada Wildan Kamal. Materi pertama akan dijelaskan oleh Naufal. Pumping lemma buat CFL. Jadi pumping lemma itu fungsinya digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa bukan bebas konteks. Jika A adalah bahasa bebas konteks, maka A memiliki panjang pengumpaan P, sehingga string S di mana S lebih dari P dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu S sama dengan P X Y Z. Dengan syarat kondisi di bawah harus benar. Ada P pangkat I, X, Y pangkat I, Z, ada di A untuk I lebih dari 0. Dan ada VY lebih dari 0 sama VXY kurang dari P. Kurang dari sama dengan P. Selanjutnya ada pembuktian pumping 5 baca FL. Jadi pertama itu asumsikan bahwa A adalah bahasa bebas konteks. Terus habis itu semua string yang lebih panjang dari P dapat dipompa S lebih dari P. Terus temukan string S di A sehingga S lebih dari P. Habis itu bagi S menjadi UVXYZ. Setelah itu tunjukkan bahwa P pangkat I X Y pangkat I Z not complement atau bukan not elemen atau bukan elemen A untuk beberapa I. Di situ pertimbangkan cara S dapat dibagi menjadi UVXYZ. Tunjukkan bahwa tidak satu pun dapat memenuhi tiga kondisi pemompaan pada saat bersamaan. Terakhir, S tidak dapat dipompa atau kontradiksi. Materi selanjutnya penggunaan pumping lemma dijelasin sama Wildan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pumping lemma atau aplikasinya sendiri. Di sini udah ada lemma ya, itu L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, yang mana N lebih dari sama dengan 0. Next. Untuk yang pertama, kita asumsikan L adalah sebuah CFL. Selanjutnya kita buat sebuah pumping length. Anggap saja Pi sama dengan 4. Setelah dibuat pumping length-nya, kita generate string dari pumping length tersebut sehingga muncul S sama dengan A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4. Next. Nah, setelah di-generate, maka string akan menjadi A, B, 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 C, 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 C. Selanjutnya kita bagi string menjadi U, V, X, Y, Z. Next. Dan beginilah kira-kira ketika string dibagi menjadi U, V, X, Y, Z. Lalu kita lakukan uji dengan case pertama yang mana kita asumsikan I-nya sama dengan 2. Maka didapatkan A, B, 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 C, 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 C. Next. Setelah kita dapatkan string tadi, kita pompa ke dalam lemma pertama. Setelah dipompa ternyata ini tidak sama dengan lemma pertama, sehingga terjadi kontradiksi dan dapat disimpulkan bahwa L bukanlah sebuah CFL. Selanjutnya, closure property. Next. Yang pertama ada pergantian atau substitution. Misal diberikan CF
CFGG, jika kita mengganti setiap simbol terminal dengan sekumpulan string yang merupakan CFL, hasilnya tetap CFL. Contoh ekspresi di atas cermin. Berikut adalah tata bahasa untuk ekspresi sederhana. E panah I, E panah E plus E panah E kali E panah dalam kurung I panah A kecil, I panah B kecil. Terus yang kemudian ada tata bahasa untuk ekspresi sederhana WW pangkat R. S0 S0, S1 S1, sama S dan epsilon. Next. Alih-alih dengan nama variabel A, kita bisa menggunakan string gambar cermin dari 0 dan 1. Yang harus dilakukan adalah mengubah A dalam tata bahasa pertama menjadi variabel. Menjadikan variabel itu sebagai simbol awal baru untuk tata bahasa WW pangkat R. Lalu menggabungkan kedua tata bahasa dan menjadi E panah I, E panah E plus E panah E kali E panah dalam kurung I panah A kecil, I panah S panah 0 S0, S panah 1 S1, dan S panah epsilon. Next. Yang kedua ada closure under union. Misalkan dimiliki CFL L1 dan L2, maka dipertimbangkan bahasa L kurung-kurang 1, 2. Ini juga termasuk CFL. Substitusi L1 untuk 1 di L dan L2 untuk 2 di L. Hasil L dengan substitusi menerima semua string yang ada di L1 atau L2, dengan kata lain L1 union L2. Yang ketiga ada closure properties lainnya. Substitusi serupa memungkinkan dengan cepat untuk menunjukkan bahwa CFL ditutup di bawah penggabungan, penutupan clean, dan homomorfisme. CFLS tidak tertutup di bawah intersection dan difference. CFL ditutup di bawah pembalikan atau reversal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adin. Baik, terima kasih. Untuk kemudian ada decision properties. Jadi decision properties itu kelas bahasa adalah algoritma yang mengambil deskripsi formal bahasa, misalnya sebuah data, dan menentukan apakah beberapa properti berlaku atau tidak. Next. Nah, di decision properties ini ada 3 algoritma pemutusan. Yang pertama ada emptiness of CFL, yang kedua finiteness of a CFL, dan yang ketiga ada membership of a string in a CFL. Next. Yang pertama ada emptiness of a CFL. Jadi emptiness ini dapat divalidasi dengan cara yang pertama dengan bukti dari pumping lemma. Jika grammar pada CNF memiliki stat P, string terpanjang tidak berhubungan dengan pumping lemma memiliki panjang n sama dengan 2 pangkat P plus 1. Yang kedua, secara sistematis menghasilkan semua string dengan panjang kurang dari n. Yang ketiga, tes dengan menggunakan algoritma membership. Yang keempat, jika semua gagal dan epsilon tidak sama dengan L, maka L empty. Dan yang terakhir, jika tidak, berarti L tidak empty. Intinya, jika tidak ada jalur atau path, dari start state ke final state, maka L sama dengan empty. Jika terdapat jalur atau path, berarti L tidak sama dengan empty. Next. Untuk contohnya, yang pertama, ini ada check whether the following CFG is empty or not. Untuk soalnya ada S panah AB, D, terus A panah ABC, dan sebagainya. Untuk penyelesaiannya, setelah diselesaikan seperti itu, didapatkan bahwa soal yang ini itu terdapat string. Jadi karena terdapat string, membentuk string, jadi dia ada path yang menandakan bahwa
ini itu nggak empty. Kemudian yang sebelahnya, yang soal sebelahnya, di sini kan ada soal ya suruh ngecek bahwa itu empty atau tidak lagi dengan soal yang berbeda dengan yang satunya. Nah, setelah diselesaikan, ternyata penyelesaiannya itu stringnya itu tidak membentuk sebuah string, sehingga itu tidak membentuk sebuah path. Makanya dapat disimpulkan bahwa string ini empty. Next. Oke, yang kedua ada finiteness of a CFL. Nah, di sini seperti regular language, sebuah bahasa dapat dikatakan infinite jika panjang string X berada di antara N dan 2N. Yang pertama, N sama dengan 2P plus 1, di mana P adalah variabel angka pada CFG, secara sistematis menghasilkan string dengan panjang antara N dan 2N, jalankan melalui algoritma membership lagi, dan jika lolos berarti L sama dengan infinite. Jika semua gagal berarti L adalah finite. Intinya jika DFA atau DFAL memiliki setidaknya satu loop, maka L infinite. Jika tidak, maka L finite. Next. Oke, untuk contohnya, yang di kiri itu kan ada grammar sebagai berikut. Nah, setelah dibuat gambarnya, ternyata di grammar ini tuh tidak ada looping yang terjadi di grammar tersebut. Maka grammar ini disebut finite. Nah, yang di kanan ini, untuk soalnya yang sebagai berikut, setelah digambar ada looping di grammar tersebut. Maka berarti cycle itu ada dan dinyatakan infinite. Next. Yang terakhir ada membership of a string in a CFL. Nah, membership ini dapat divalidasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membangun DFAL. Yang kedua, menjalankan W pada DFAL. Jika DFAL menerima W, maka W adalah member dari L, dan jika tidak, maka W bukan member L. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Tisti. Oke, selanjutnya ada algoritma CK. Jadi algoritma CK ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu string dapat diperoleh dari suatu tata bahasa. Dan algoritma CK ini, proses parsing untai dengan algoritma CK menggunakan struktur data berupa sebuah tabel. Dan proses parsing dari algoritma CK memanfaatkan hasil parsing sebelumnya untuk menentukan apakah proses yang sedang berlangsung dapat diterima atau tidak. Boleh di next. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Jadi diberikan aturan produksi di mana S menurunkan AB atau BC, A menurunkan BA atau A kecil, B menurunkan CC atau B kecil, dan C menurunkan AB atau A kecil. Dan periksalah dengan algoritma CK apakah string BA termasuk ke dalam bahasa tersebut. Oke, pertama kita membuat tabel di mana yang teratas itu ada string BA, lalu ada 5 baris. Kita masuk ke baris pertama, di mana B yang menurunkan B kecil itu ada B, maka kita memasukkan B ke kolom pertama. Lalu ada A kecil, yang menurunkan A kecil itu ada A dan C, maka kita memasukkan A dan C. Lalu yang selanjutnya A juga sama seperti sebelumnya. Lalu B juga sama seperti yang pertama, dan A yang terakhir sama seperti A yang kedua dan ketiga. Oke, lalu kita masuk ke baris kedua, di mana untuk kolom pertama itu kita mengambil B dan A. Untuk B dan A berarti kita mengambil union dari B dan AC. Maka kita mendapatkan BA dan BC. Yang menurunkan BA ada A dan yang menurunkan BC ada S. Maka kita memasukkan S dan A ke kolom pertama. Lalu yang kedua, AA. Untuk AA berarti kita mengambil union dari AC dan AC. Didapatkan yang menurunkan itu B dengan menurunkan CC. Lalu masuk ke AB. Untuk AB kita berarti mengambil union dari AC dan B. Berarti yang dicari itu AB, CB,
Dan yang menurunkan itu S dan C. Lalu yang terakhir B dan A itu diturunkan oleh S dan A. Lalu kita masuk ke baris ketiga. Untuk baris ketiga, yang pertama itu kita menggunakan B, AA. Untuk B, AA itu kita mengambil union dari B dan B. Lalu BA, A, kita mengambil union dari SA dan AC. Lalu didapatkan hasil union BB, SA, SC, AA, dan AC. Dari aturan produksi tersebut, tidak ada yang menurunkan hasil unionnya, maka kolom pertama kosong. Lalu kita masuk kolom kedua, A, AB, dan AA, B. Untuk A, AB, kita mencari union dari AC dan SC, dan untuk AA, B, union dari B dan B. Kita mendapatkan AS, AC, CS, CC, dan BB. Dan terdapat B yang menurunkan CC, maka dimasukkan B. Lalu selanjutnya untuk kolom ketiga, kita menggunakan A, BA, dan AB, A. Kita mencari union dari AC dan SA, dan SC dan AC. Kita mendapatkan AS, AA, CS, CA, SA, SC, CA, dan CC. Dari semua itu, yang diturunkan CC, diturunkan oleh B. Lalu selanjutnya kita masuk ke baris keempat. Untuk baris keempat, yang pertama kita menggunakan, untuk kolom pertama, kita menggunakan B, AB, BA, AB, dan BAA, B. Dan dari hasil union semua ini, tidak ada satupun yang diturunkan oleh aturan produksi, maka kolom pertama kosong. Lalu selanjutnya untuk kolom kedua, kita menggunakan A, ABA, AA, BA, dan AAB, A. Dan dari hasil union semua ini, diturunkan AB, CB, BS, BA, dan BC. Dan diturunkan oleh aturan produksi S, A, dan C. Maka kita masukkan SAC ke dalam kolom kedua. Lalu yang terakhir kita masuk ke baris kelima. Untuk baris kelima, yang pertama ada B, AABA, dan BA, ABA. Kita membuat union dari B dan SAC, dan union dari SA dan B. Lalu kita mendapatkan hasil union BS, BA, BC, SB, dan AB, dan yang menurunkan adalah S, A, dan C. Maka kita masukkan ke dalam tabel. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.